Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan berkaitan dengan teori birokrasi untuk memenuhi mata kuliah sosiologi organisasi yang diampu oleh dosen Insinyur Rosyadi Husaini Sayuti MSc PhD. Ya, dalam hal ini akan disampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan historisasi dari teori. Yang kedua berkaitan dengan tokoh-tokoh dari teori birokrasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang teori itu secara komprehensif. Dan selanjutnya juga akan disampaikan relevansi dari teori yang akan menjadi pembahasan kami pada video kali ini. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan menjadi benang merah atau titik terang dari teori birokrasi ini. Semoga bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Adid Hitullah, NIM L1C 018061. Baik, di sini saya akan membawakan tentang historis dari teori birokrasi dan juga tokoh-tokoh yang ada di teori birokrasi. Selanjutnya latar belakang teori birokrasi, perspektif teori negara dan kebutuhan ekonomi dan organisasi. Dalam teori negara, pemikiran Logeman, Wilson, dan Lemaitre disebutkan unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintah. Unsur deklaratif pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahnya dengan mengandalkan mesin birokrasi mulai dari atas sampai ke bawah. Dalam teori kebutuhan ekonomi, Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya harus ditunjang dengan adanya organisasi atau birokrasi yang bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contoh, perlu tata niaga, regulasi perdagangan yang dikelola secara sistematis. Dalam teori organisasi modern dan kelas, Max Weber, Hegel, Marx, and S.C. Dub, Fred W. Riggs dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen organisasi modern atau birokrasi serta mekanisme kerja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari tokoh teori birokrasi ini, yaitu Max Wilhelm Weber. Adalah nama lengkap dari Max Weber, lahir di Jerman 21 April 1964. Beliau adalah ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman dan dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Salah satu karya yang populer adalah Etika Protestan dan Semangat Kapitalis. Birokrasi Max Weber, sosiolog Jerman abad 19 ini mengungkapkan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintahan yang rasional dan profesional. Dalam bukunya The Theory of Social and Economic Organization 1974, The Free Press New York, pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal 3 otoritas. Yang pertama itu otoritas tradisional, yang kedua otoritas karismatik, dan yang ketiga otoritas legal rasional atau dalam kurung birokrasi. Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albright mempopulerkan istilah birokrasi sebagai nama lain organisasi pemerintah. Selanjutnya, para pakar, misalnya Fred Kramer dan lain-lain. Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albright mempopulerkan istilah birokrasi sebagai nama lain organisasi pemerintah. Selanjutnya, para pakar, misalnya Fred Kramer dan lain-lain, mengaitkan atau menanamkan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional ala Weber sebagai birokrasi pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan penjelasan teori birokrasi, yang dimana teori ini dicetuskan oleh Max Weber. Itu pertama, teori birokrasi merupakan teori atau birokrasi itu dibentuk atas dasar tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Artinya sudah ada rencana-rencana sebelumnya sehingga terbentuknya sebuah birokrasi tanpa ada spekulasi. Karena ketika ada spekulasi dalam birokrasi akan berbahaya sekali, ya, tidak sesuai ekspektasi ke depannya. Selanjutnya, teori birokrasi juga memiliki peraturan. Jadi tidak semerta-merta orang
sewenang-wenangnya dalam birokrasi itu dan memiliki tupoksinya masing-masing. Misal ketua memiliki tupoksinya untuk memerintah ataupun memberi kebijakan ataupun saran kepada bawahannya dan sebagainya. Selanjutnya, teori birokrasi juga mempunyai beberapa otoritas. Yang pertama, otoritas atas dasar budaya atau kebiasaan. Jadi ada 3 ya. Pertama kebiasaan, yang kedua adalah karismatik, yang ketiga adalah rasional legal. Jadi bullet yang pertama ini bergeser ke karismatik dan yang ketiga adalah rasional legal. Itu ciri-ciri dari birokrasi otoritasnya. Tadi ketiga ini selalu ada, akan tetapi yang menjadi pokok inti dari birokrasi atau otoritas dari birokrasi adalah rasional legal, di mana mereka yang memiliki posisi sebagai pemimpin, sebagai bendahara ataupun tugas-tugas lainnya di dalam birokrasi itu sudah dibentuk berdasarkan peraturan atau rasional legal yang sudah bersama-sama disepakati. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana kondisi teori yang dicetuskan oleh Max Weber dan kondisi yang sekarang. Karena teman-teman saya yang menjelaskan tadi udah dipaparkan bagaimana teori tersebut, bagaimana historisasinya. Dan saya akan ingin menyampaikan bahwa teori birokrasi ini masih terjadi di perusahaan-perusahaan yang memiliki hierarki yang jelas, struktur yang jelas. Karena kenapa? Perlu kita ketahui bahwa birokrasi itu sebuah organisasi yang di dalamnya ada pegawai-pegawai yang digaji. Karena untuk memajukan sebuah organisasi yang memakai ideologi birokrasi, pasti pegawai itu digaji, Bapak sekalian. Terus di dalam birokrasi tersebut banyak sekali spesialisasi yang terjadi. Contoh, di struktur organisasi yang ada di birokrasi pasti jelas sekali arah koordinasinya. Jadi dari pemaparan awal tadi, bagaimana dengan historisasinya, terus bagaimana dengan penjelasan tokoh-tokoh dari teori birokrasi, terus penjelasan teori, dan terakhir itu ada relevansi teori dengan keadaan sekarang. Jadi Max Weber ya sudah jelas sekali yang menjadi pencetus teori ini, teori birokrasi. Terus yang kedua itu tadi ada historisasi atau latar belakang terbentuknya teori ini ya, karena keadaan yang harus membuat birokrasi itu ada supaya tidak ada tumpang tindih seperti itu. Terus selanjutnya penjelasan terkait teori, yaitu banyak sekali ya. Pertama tadi ada birokrasi ini dibentuk karena dibutuhkannya sebuah sistematika untuk mencapai tujuan bersama, ada legalitas supaya juga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena manusia itu sifatnya kalau tidak dijaga akan keluar dari hal-hal tersebut seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir ya dari kami itu relevansi teori, jadi rangkuman semuanya, yaitu terakhir relevansi teori ini merupakan keadaan teori birokrasi dengan keadaan kita sekarang, khususnya di birokrasi. Jadi kalau kita lihat teori ini masih relevansi dengan birokrasi sekarang, karena yang dikatakan Max Weber itu dari mulai hierarkinya, peraturannya, terus tupoksi masing-masing, terus dari prestasi masa lalu dan berbagai prinsip yang sudah dipaparkan tadi itu masih sesuai dengan birokrasi yang sekarang seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dan paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bisa bertemu di video-video selanjutnya. Saya Muhammad Ali Sofyan sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Adit Hidayatullah sebagai anggota kelompok. Saya Iwan Apiani sebagai anggota kelompok. Kami mengucapkan sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.